Kadang, yang bisa menyelamatkan seseorang bukan obat mahal, bukan kata-kata motivasi dari orang pintar, tapi segelas jamu hangat yang dibuat dari hati yang tulus. Di sebuah rumah besar di Kyoto, Jepang, seorang wanita muda pewaris perusahaan besar terbaring lemah, kehilangan semangat hidup setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia mengurung diri berminggu-minggu, tak makan, tak bicara, hanya menatap kosong ke langit-langit kamarnya. Semua pelayan sudah menyerah, sampai datang seorang pemuda sederhana, TKI asal Jawa, yang datang membawa sesuatu yang tak disangka bisa mengubah segalanya. Segelas jamu beras kencur, dan satu kalimat polos dari mulutnya, menjadi awal dari takdir baru yang tak ternilai. Musim semi tiba di Kyoto dengan kelembutan yang memabukkan. Langit berwarna biru pucat, sementara kelopak sakura menari perlahan terbawa angin seperti serpihan salju merah muda. Di jalanan kota, orang-orang tersenyum, menikmati hangatnya matahari setelah musim dingin yang panjang. Tapi di atas bukit kecil di pinggir kota, berdiri sebuah rumah besar bergaya modern tradisional yang begitu tenang, bahkan terlalu tenang. Dari luar tampak indah, tapi dari dalam, suasana berbeda sama sekali. Dingin, sunyi, dan penuh bayangan kesedihan. Rumah itu adalah milik keluarga Nakayama, salah satu keluarga terpandang di Jepang. Namun kini, hanya keheningan yang tersisa di dalamnya. Sejak kepergian kedua orang tuanya akibat kecelakaan pesawat pribadi 2 minggu lalu, pewaris tunggal keluarga itu, Reina Nakayama, mengurung diri dalam kamar, seperti bunga sakura yang menolak mekar di musimnya. Setiap hari, pelayan-pelayan rumah besar itu menyiapkan makanan terbaik, membawa sup hangat, nasi putih lembut, dan teh hijau ke depan pintu kamar Reina. Namun piring-piring itu selalu kembali dingin dan tak tersentuh. Biarkan aku sendiri. Hanya kalimat itu yang terdengar dari balik pintu setiap kali seseorang mencoba berbicara. Tidak ada tangisan, tidak ada amukan, hanya diam yang panjang dan menusuk. Kadang suara angin yang menggetarkan jendela terdengar lebih hidup daripada suara dari kamar itu. Di meja kecil dekat tempat tidur Reina, hanya ada segelas air putih yang belum habis sejak hari sebelumnya. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong, seperti seseorang yang tersesat di dunia yang tak lagi berarti. Para pelayan mencoba berbagai cara, membacakan surat-surat dari rekan kerja almarhum orang tuanya, memutar musik kesukaannya, bahkan memanggil dokter dan psikolog. Namun semuanya berujung pada hal yang sama. Kebisuan total. Dia hanya kehilangan arah, kata dokter dengan nada pasrah setelah kunjungan ketiga. Yang dia butuh bukan obat, tapi alasan untuk hidup. Namun alasan itu telah pergi bersama pesawat yang jatuh di laut. Di setiap malam, Reina hanya menatap langit-langit kamarnya yang gelap, mengingat tawa kedua orang tuanya yang dulu memenuhi rumah itu. Ia merasa hampa, seperti boneka tanpa nyawa yang dipaksa bertahan di dunia yang terlalu terang untuk matanya yang penuh duka. Di rumah besar itu, ada seorang pemuda yang setiap hari melewati lorong sunyi menuju dapur, membawa air dan kain pel. Namanya Raffi, remaja asal Jawa Tengah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak 2 tahun lalu. Kulitnya sawo matang, matanya jujur, dan bahasanya campuran antara Jepang patah-patah dan logat Indonesia yang lembut. Ia bukan siapa-siapa di rumah megah itu, hanya pekerja sederhana yang sering tak disadari keberadaannya. Tapi sejak tragedi menimpa keluarga Nakayama, Raffi tak bisa mengabaikan perasaan iba yang tumbuh dalam dirinya setiap kali melihat nampan makanan kembali tanpa tersentuh. Kasihan Nona Reina, gumamnya lirih sambil menyapu dedaunan sakura yang berguguran di halaman. Orang yang sedih kadang cuma butuh sesuatu yang hangat.
Pagi itu, di dapur yang sunyi, Raffi membuka kantong kain kecil yang selalu ia simpan di rak paling atas. Di dalamnya ada sedikit beras sangrai, kencur, dan gula Jawa. Bahan yang ia bawa dari kampung halamannya di Indonesia. Ia menatap bahan-bahan itu lama, seolah berbicara dengan kenangan. "Ibu dulu selalu buat ini kalau aku jatuh sakit atau sedang putus asa," katanya pelan, tersenyum getir. Ia mulai menumbuk beras dan kencur dengan lesung kecil, menambahkan air hangat, lalu mengaduk perlahan. Aroma khas kencur memenuhi dapur, mengingatkannya pada pagi-pagi di rumahnya di Jawa. "Namanya jamu beras kencur," ujarnya lirih. "Di kampung, ini bukan cuma buat badan tapi juga buat hati." Saat uap hangat mengepul dari panci, entah kenapa hatinya berkata, mungkin, hanya mungkin, segelas jamu ini bisa menyentuh hati majikannya yang hancur. Sore itu langit Kyoto berwarna kelabu. Hujan turun perlahan, menetes dari ujung genting ke kolam batu di taman belakang. Raffi berdiri di depan pintu kamar Reina, membawa nampan kecil berisi segelas jamu beras kencur yang masih hangat. Uapnya menari tipis di udara. Tangannya sedikit gemetar. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa di rumah ini, tapi melihat kondisi majikannya yang semakin memburuk, membuatnya tak sanggup hanya diam. "Permisi, Nona Reina." Suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam bunyi hujan. Tak ada sahutan, ia ragu, menatap pintu yang tertutup rapat. Dalam hati, ia berdoa sebentar, lalu memberanikan diri mengetuk sekali lagi. "Saya cuma mau nitip sesuatu, Nona. Tidak usah bicara. Cuman tolong dicoba sedikit saja ya." Ia meletakkan gelas di lantai depan pintu, menunduk hormat, lalu melangkah pergi perlahan. Beberapa menit setelah langkah Raffi menghilang di ujung koridor, pintu kamar itu berderit pelan. Dari celah kecil, Reina menatap keluar dengan mata yang sayu. Rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Pandangannya jatuh pada gelas kaca sederhana, berisi cairan coklat kekuningan. Ia mengernyit, mencium aroma yang asing namun menenangkan. "Apa ini?" gumamnya lirih. Ia memungut gelas itu dengan tangan gemetar, menatap cairan yang masih hangat seolah memandangi sesuatu dari dunia lain. Setelah sekian lama hanya meneguk air putih, aroma rempah yang lembut itu terasa seperti sapaan lembut dari masa lalu. Ia menyesap sedikit. Lidahnya kaget, pahit, manis, hangat dan jujur. Tak seperti teh hijau yang selalu disuguhkan para pelayan, minuman itu terasa manusiawi, seperti buatan seseorang yang peduli, bukan sekadar menjalankan tugas. Malamnya, Raffi kembali ke dapur untuk membersihkan piring. Ia tak mengharapkan apapun, tapi ketika ia lewat di depan kamar Reina, sesuatu membuatnya berhenti. Gelas yang tadi ia letakkan di lantai kini sudah kosong. "Diminum," bisiknya dengan mata membesar. Ada senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan karena bangga, tapi karena harapan. Sejak bekerja di rumah besar itu, ia jarang melihat ada perubahan di wajah para pelayan. Semuanya berjalan kaku, formal, tanpa rasa. Tapi malam itu, di dalam dada Raffi ada sesuatu yang bergerak. Ia tahu jamu itu mungkin tak bisa menyembuhkan luka sebesar kehilangan, tapi kalau bisa membuat seseorang bangun dari ranjangnya walau sebentar saja, itu sudah cukup. "Terima kasih Gusti," ucapnya pelan, menatap jendela yang dipenuhi pantulan hujan malam. Keesokan harinya, ketika Raffi sedang menyapu koridor, sebuah suara lembut memanggil namanya. "Raffi-san." Suara itu nyaris tak ia kenali, tapi cukup untuk membuatnya menoleh cepat. Di ujung lorong berdiri Reina, masih tampak pucat tapi sudah berpakaian rapi. Rambutnya diikat sederhana, dan langkahnya pelan namun pasti. Raffi hampir tak percaya matanya. "Nona Reina, Anda sudah keluar kamar," katanya terbata. Reina menunduk sedikit,
memegang tangannya sendiri, lalu berkata dengan suara serak, "Minuman itu, apa namanya?" Raffi tersenyum malu-malu. "Itu jamu Nona, jamu beras kencur." Dari Indonesia Reina mengangguk pelan, bibirnya gemetar seperti ingin tersenyum tapi belum berani. "Terima kasih, rasanya aneh, tapi hangat. Aku tidak tahu kenapa, tapi setelah meneguknya aku merasa sedikit hidup." Sejak hari itu, suasana di rumah Nakayama perlahan berubah. Reina mulai keluar kamar lebih sering, berjalan ke taman, duduk di bawah pohon sakura sambil membaca buku yang dulu tak sanggup ia buka. Para pelayan yang semula kebingungan kini mulai berani tersenyum lagi. Dan setiap pagi, di meja makan, selalu ada 1 gelas jamu beras kencur buatan tangan Raffi. Ia membuatnya tanpa perintah, tanpa berharap imbalan, hanya karena melihat warna di pipi Reina perlahan kembali. Kadang Reina berbicara singkat padanya di dapur, menanyakan hal-hal kecil tentang Indonesia, tentang keluarganya, bahkan tentang arti jamu itu. Raffi hanya menjawab dengan sederhana, "Jamu itu buat semangat Nona, buat orang yang hatinya pengen sembuh." Saat mendengar itu, Reina menunduk lama, seolah kalimat sederhana dari pemuda polos itu menembus dinding dingin di dalam jiwanya. Hari demi hari berlalu, dan perubahan kecil di rumah besar itu mulai terasa seperti keajaiban. Para pelayan yang dulu berjalan menunduk kini mulai bercakap pelan sambil bekerja. Musik lembut kembali terdengar dari ruang tengah. Tapi bagi Raffi, kebahagiaan sesungguhnya adalah melihat Reina tersenyum, meski hanya sesekali. Suatu pagi, ia menemukan majikannya duduk di beranda sambil menatap taman yang dipenuhi sakura berguguran. "Raffi-san," panggilnya lirih. Pemuda itu menghentikan langkahnya. "Kau tahu, dulu ayah selalu bilang, kalau bunga sakura itu mengajarkan cara melepaskan dengan indah." Raffi menatap kelopak yang beterbangan, lalu menjawab pelan, "Kalau di tempat saya, Nona, orang bilang hujan bunga itu tanda doa dari langit." Reina menoleh, menatapnya sesaat, dan untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Tawa yang sederhana, tapi cukup untuk membuat Raffi merasa seluruh kerja kerasnya terbayar. Malam harinya, Reina kembali memanggil Raffi ke ruang tamu. Kali ini ia membawa secangkir teh dan 2 piring kecil berisi mochi. "Duduklah," katanya lembut. Raffi terkejut, hampir menjatuhkan kain lap yang ia bawa. "Ah, saya tidak pantas, Nona." Namun Reina menatapnya serius. "Kau sudah membuatku hidup kembali, Raffi-san. Paling tidak, temani aku minum teh malam ini." Ia tak bisa menolak tatapan itu, lalu duduk canggung di ujung kursi. Hening sesaat, hanya suara hujan ringan di luar jendela. Reina menatap jamu yang kini menjadi rutinitas hariannya, lalu berkata lirih, "Rasanya seperti pelukan dari orang yang tidak ingin aku menyerah." Raffi tertawa kecil. "Kalau di kampung, ibu saya selalu bilang, jamu itu buatan tangan dan hati. Jadi kalau hatinya tulus, yang minum bisa sembuh dari dalam." Reina menunduk, menyembunyikan senyum di balik cangkir tehnya. Keesokan paginya, suasana berubah semakin hangat. Reina mulai ikut membantu di dapur, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Para pelayan terkejut melihatnya memotong sayur dengan apron di pinggang. "Saya cuma ingin tahu bagaimana Raffi membuat jamu itu," katanya tersenyum malu. Dapur yang biasanya sunyi kini penuh aroma kencur dan tawa ringan. Raffi menjelaskan dengan sabar, menunjukkan cara menumbuk beras sangrai, menakar gula Jawa, hingga mengaduk dengan hati-hati. "Harus pelan, Nona. Jangan buru-buru, nanti rasanya nggak nempel di hati," katanya polos. Reina tertawa lepas mendengarnya, sesuatu yang bahkan membuat pelayan tua di dekat pintu mengusap air mata haru. Hari itu, bukan hanya jamu yang dibuat, tapi juga kenangan baru yang menambal luka di hati sang pewaris muda. Malamnya,
Ketika semua orang sudah tidur, Reina duduk di kamarnya sambil menatap segelas jamu hangat yang ia buat sendiri untuk pertama kali. Ia meneguk perlahan, menutup mata, dan membiarkan hangatnya mengalir ke seluruh tubuh. Dalam keheningan itu, ia teringat suara Raffi yang lembut namun jujur. Buat orang yang hatinya pengen sembuh. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya. Ia menatap foto kedua orang tuanya di meja. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. "Ayah, Ibu, mungkin aku memang harus mulai hidup lagi," bisiknya pelan. Di luar jendela, angin musim semi berhembus lembut, membawa wangi sakura, seolah langit sendiri menyambut niat barunya. Keesokan harinya, Reina memanggil semua pelayan dan staf rumah ke ruang utama. Semua datang dengan wajah bingung. Raffi berdiri di belakang, memegang nampan seperti biasa. "Mulai hari ini," ucap Reina dengan suara mantap namun lembut, "kita tidak akan tenggelam dalam kesedihan lagi. Rumah ini harus hidup kembali." Semua orang terdiam menatapnya dengan mata bergetar. Ia kemudian menoleh ke arah Raffi. "Dan semua ini berawal dari seseorang yang sederhana tapi berhati besar." Raffi menunduk dalam-dalam, pipinya memanas. "Saya cuma ingin Nona sehat," katanya lirih. Reina tersenyum. "Dan dengan itu kau telah menyelamatkanku." Saat kalimat itu terucap, suasana ruang besar itu berubah. Bukan karena kemewahan, tapi karena hangatnya rasa syukur yang tulus. Hari-hari berlalu dengan warna yang baru. Rumah Nakayama kini dipenuhi suara kehidupan kembali. Denting gelas dari dapur, tawa pelayan, dan langkah ringan Reina di taman. Di bawah sinar matahari musim semi, ia tampak berbeda. Wajahnya mulai bercahaya, mata yang dulu kosong kini berkilau lembut. Suatu pagi, ia berdiri di balkon rumah sambil memandangi halaman tempat Raffi sedang menyapu daun sakura. Angin meniup rambutnya perlahan, dan ia teringat hari-hari kelam yang hampir menelannya. "Aneh," gumamnya pelan. "Kadang yang menghidupkan kita bukan hal besar, tapi sesuatu sekecil segelas jamu." Ia menatap ke arah Raffi yang sedang menunduk bekerja, dan dalam hati berkata, "Terima kasih telah datang ke hidupku dengan cara yang begitu sederhana." Hubungan mereka mulai berubah. Bukan dalam arti cinta yang romantis, tapi cinta yang lebih dalam. Penghargaan, rasa terima kasih, dan keterikatan jiwa antara dua manusia yang saling menyembuhkan. Reina mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. "Apa kabar?" tanyanya suatu pagi dengan logat Jepang yang lucu. Raffi menahan tawa. "Baik, Nona," artinya Genki desu, jawabnya sambil tersenyum. Mereka berdua tertawa kecil, dan suasana itu membuat pelayan lain ikut tersenyum diam-diam. Kadang mereka duduk bersama di taman, membicarakan hal-hal sederhana, tentang hujan di kampung halaman, tentang bunga melati, tentang nasi goreng yang selalu gagal Reina buat. Hubungan mereka seperti udara, tak terlihat tapi menghangatkan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Reina menghampiri Raffi di dapur. "Aku tahu kau akan pulang sebentar ke Indonesia bulan depan," katanya pelan. Raffi menatapnya kaget. "Iya, Nona, saya kangen ibu di kampung," jawabnya jujur. Reina menatap meja tempat jamu biasa dibuat, lalu berkata dengan suara hampir bergetar, "Bolehkah aku ikut mengantar?" Pertanyaan itu membuat Raffi terpaku. "Nona, maksudnya?" Reina menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh cahaya. "Aku ingin tahu dari mana datangnya kehangatan itu, tempat yang mengajarkanmu membuat jamu dan hati sebaik ini." Raffi tak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk sambil menggenggam tangannya sendiri, menahan haru. "Kalau ibu tahu majikan saya sebaik Nona, pasti beliau bangga," katanya lirih. Sebulan kemudian, mereka benar-benar tiba di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Langitnya cerah, sawah menghijau, dan udara pagi dipenuhi aroma tanah basah.
Reina berdiri di depan rumah kayu sederhana milik keluarga Raffi. Matanya berair melihat keindahan yang begitu berbeda dari kota. Ibu Raffi menyambutnya hangat, mencium tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah jaga anak saya." Reina menunduk haru, tak bisa membalas kata-kata itu. Di teras rumah itu, mereka duduk bersama, membuat jamu beras kencur dengan cara tradisional. Reina menumbuk perlahan sambil tertawa, sementara Raffi mengajarinya sabar. "Kalau buru-buru, jamunya marah," katanya bercanda. Reina menjawab, "Berarti selama ini kau sabar sekali, Raffi-san." Dan untuk pertama kalinya, Raffi hanya bisa tersenyum tanpa kata. Menjelang senja, mereka duduk di bawah pohon mangga, menatap langit yang berwarna jingga keemasan. Reina memegang segelas jamu hangat buatan tangannya sendiri. "Di negeri Sakura aku kehilangan segalanya," katanya pelan. "Tapi di tanah ini aku menemukan alasan untuk hidup lagi." Raffi menunduk, suaranya serak. "Kadang Nona, Tuhan sembunyikan penyembuh kita di tempat yang tidak kita sangka." Reina menatapnya lama, tersenyum penuh arti, lalu berkata, "Terima kasih Raffi. Bukan karena jamunya, tapi karena hatimu." Angin sore berembus lembut membawa aroma kencur dan tanah basah, seolah semesta pun ikut bersyukur. Di antara dua dunia yang berbeda, Jepang dan Jawa, tumbuhlah kisah sederhana tentang manusia yang saling menemukan makna hidup, hanya lewat segelas jamu dan kebaikan yang tulus.